Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Taufik Ahmad Rifai. Pada konten saya sebelumnya yaitu bercerita tentang bank sampah. Kali ini saya ingin menceritakan perjalanan saya dari Kebun Raya Cibinong menuju Ciledug menggunakan mobil. Nanti kita akan lewat jalur yang tercepat. Seperti apa itu? Kita lihat aja suratnya. Terima kasih. Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam mobil dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita berdoa sebelum kita berangkat. Dan jangan lupa teman-teman harus selalu memakai safety belt seperti ini. Nah, yang ini harus dikancingkan ke sebelah kanan ini ya. Harus diklik. Perjalanan kita mulai melalui Jalan Raya Bogor, kemudian belok kiri masuk alternatif Sentul, belok kiri masuk tol Jagorawi, lurus terus, kemudian belok kiri ambil tol Cinere Jagorawi, lurus terus, kemudian ambil kanan tol Andara, kemudian belok kiri tol Jor, lurus terus mengikuti jalan, kemudian keluar di Jalan Raya Ciledug Raya dengan total jarak 57 km. Pukul 12.52 menit kita sedang berada di Jalan Raya Alternatif Sentul. Ini merupakan jalan penghubung antara tol Jagorawi dengan Cibinong. Nah, saat ini kita sedang mengarah ke pintu tol Sentul 2 arah Jakarta. Dan saat ini kita persiapan masuk ke tol Jagorawi arah Pondok Indah melalui pintu tol Sentul 2. Untuk tarif tolnya golongan 1 7.500, golongan 2 dan 3 12.000, golongan 4 dan 5 17.000. Saat ini kita akan memasuki rest area kilometer 21B Jagorawi arah Pondok Indah atau arah Jakarta. Di rest area ini ada dua SPBU, SPBU Shell dan SPBU Pertamina. Kalian bisa beristirahat dan melakukan pengisian bahan bakar di tempat ini. Di tempat ini juga terdapat beberapa restoran yang menyajikan beberapa makanan dengan variasi harga yang mulai dari 40.000 sampai 200.000. Kita kembali lagi ke jalan tol Jagorawi ya. Tol Jagorawi merupakan kepanjangan dari Jakarta Bogor Ciawi yang merupakan penghubung antara kota Jakarta, Bogor dengan Ciawi. Dibangun tahun 1973 menggunakan dana APBN dan pinjaman luar negeri. Adapun total dana yang dihabiskan dalam membangun tol ini adalah 350 juta per kilometer dan saat ini dikelola oleh PT Jasa Marga Persero.
Adapun usia tol Jagorawi saat ini berusia 47 tahun. Sudah cukup tua juga ya. Adapun panjang tol Jakarta Bogor Ciawi ini yaitu sepanjang 59 km. Dan kalau menurut saya ini merupakan jalan tol ternyaman dan terenak yang pernah ada di Indonesia karena menggunakan aspal yang berkualitas dan jalan yang mulus. Dan ini kita langsung masuk tol Cinere Jagorawi melalui gate Cimanggis. Tol Cijago itulah kepanjangan dari jalan tol Cinere Jagorawi yang diresmikan pada tanggal 27 Januari 2012 dengan memiliki panjang 14,64 km. Tol ini memiliki 3 seksi. Seksi pertama adalah ruas tol Jagorawi Junction Cimanggis Cisalak yang diresmikan pada tahun 2012. Untuk seksi 2, ruas Cisalak Kukusan diresmikan pada tahun 2019. Untuk seksi 3, ruas Kukusan Cinere diresmikan pada tahun 2024, di mana ketiga ruas seksi tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tol ini juga merupakan bagian dari jaringan jalan tol lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta atau yang biasa disebut dengan Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2. Jalan tol ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Translingkar Kitajaya dengan masa konsesi 40 tahun. Adapun total investasi untuk tol ini sebesar 3,2 triliun. Untuk tarif tolnya sendiri, golongan 1 sebesar 15.000, golongan 2 dan 3 23.000, golongan 4 dan 5 30.500. Dan nanti akan kita bayar pas kita akan memasuk tol Andara atau bayarnya di akhir. Untuk kualitas jalannya sendiri, tol ini menggunakan beton cor. Berbeda dengan tol Jagorawi yang kita bicarakan sebelumnya yang menggunakan aspal. Jika kalian ingin ke Serpong, BSD, dan sekitarnya bisa melalui tol ini tanpa harus lewat ke tol Andara. Jika kalian berkendara di tol, perhatikanlah batas minimal dan maksimal kendaraan Anda. Untuk kecepatan minimal yaitu 60 km per jam dan kecepatan maksimal adalah 100 km per jam. Dan jika kalian ingin mendahului kendaraan di depan Anda, gunakanlah lajur sebelah kanan. Sedangkan untuk jalur tengah hanya untuk digunakan berjalan santai. Sedangkan untuk bahu jalan digunakan untuk keadaan darurat. Untuk keadaan darurat, kalian bisa menghubungi call center di 14080 atau download aplikasi Travoy Mobile. Aplikasi Travoy adalah media informasi seputar jalan tol yang ada di Indonesia yang bisa memberikan Anda informasi terlengkap dan terupdate dengan sistem real time. Untuk jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan kita. Seperti teman-teman lihat saat ini, di depan kita ada mobil dan jarak kita dengan mobil di depan adalah 3 detik.
Karena dengan waktu 3 detik itu bisa memberikan waktu untuk kita untuk mengerem atau berpindah jalur secara tiba-tiba. Dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 63. Jika teman-teman berkendara di jalan tol, tidak saya sarankan untuk bermain HP, menelpon, atau membalas WA karena itu sangat berbahaya. Dan jika teman-teman lelah dalam berkendara, segera cari rest area dan segera beristirahat. Dan saat ini kita akan masuk ke Tol Andara di kilometer 38 Depok Antasari, Cilandak, Bojonggede. Dan di sini kita melakukan transaksi pembayaran tol Cijago yang tadi kita lewatin dan tol Andara yang akan kita lewati. Jadi pembayarannya sekaligus. Untuk tarif tolnya golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 20.000, golongan 4 dan 5 27.000. Jadi total yang kita bayar untuk sekali tap itu adalah sebesar 28.500, 15.000 untuk tol Cijago dan 13.500 untuk tol Andara. Sebenarnya nama tol ini adalah Tol Desari Depok Antasari yang merupakan penghubung dari Jalan Antasari menuju Jalan Depok, begitu juga sebaliknya. Namun orang biasa mengenal jalan tol ini dengan sebutan Tol Andara karena melintas di kawasan Andara. Adapun untuk panjang jalan tol Depok Antasari ini sepanjang 21,54 km. Tol ini terbagi dalam 3 seksi. Seksi 1 Antasari Brigif sepanjang 5,80 km. Seksi 2 Brigif Sawangan sepanjang 6,30 km. Seksi 3 Sawangan Bojonggede sepanjang 9,50 km. Untuk seksi 1 diresmikan pada 27 September 2018. Seksi 2 diresmikan pada 3 Juli 2020. Dan untuk seksi 3 selesai pada awal tahun 2024. Adapun pengelola tol Desari ini adalah PT Citra Wasutowa. Dan total investasi tol ini sebesar 3 triliun. Untuk kualitas jalannya, tol ini menggunakan aspal dan sebagian juga menggunakan beton cor. Dan ini kita akan memasuki tol Jor melalui gerbang tol Cilandak Utama. Namun jika kalian yang tidak ingin masuk ke tol, kalian bisa ambil yang laju sebelah kiri, nanti akan langsung masuk ke jalan raya TB Simatupang. Untuk tarif tol Jor, golongan 1 sebesar 17.000, golongan 2 dan 3 sebesar 23.500, golongan 4 dan 5 sebesar 31.500. Adapun kepanjangan tol Jor adalah Jakarta Outer Ring Road. Tol Jor sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ruas Pondok Pinang Pasar Rebo dikelola oleh PT Hutama Karya. Ruas Pasar Rorotan dikelola oleh PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Ruas Kembangan Penjaringan dikelola oleh PT Jakarta Lingkar Luar Bersatu. Dan ruas tol Kembangan Ulu Jami dikelola oleh PT Marga Lingkar Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari Jasa Marga. Jalan tol Jor sendiri adalah rangkaian jalan tol yang melingkar pada sisi luar Jakarta. Adapun panjang keseluruhan tol Jor sepanjang 65 km. Untuk kualitas jalannya, tol Jor ini menggunakan aspal. Nilai investasi tol Jor Cikunir Ulu Jami mencapai 21,26 triliun.
Tol ini biasanya padat pada pagi hari dan sore hari karena sebagian orang yang bekerja melewati tol ini. Selain itu, banyak truk-truk besar yang melintasi tol ini karena truk-truk besar tidak diperbolehkan melintas di tol dalam kota. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan golongan-golongan pada jenis kendaraan di tol. Untuk golongan 1 itu termasuk mobil dan bis. Untuk golongan 2 itu mencakup truk dengan 2 gandar. Golongan 3 itu truk dengan 3 gandar, dan golongan 4 truk dengan 4 gandar, dan golongan 5 adalah truk dengan 5 gandar. Nah, apa itu gandar? Gandar adalah as roda atau poros pusat pada kendaraan bermotor. Pastikan kondisi keadaan kendaraan teman-teman dalam kondisi prima ya, jika ingin masuk di jalan tol. Hindari kebut-kebutan di jalan tol dan tetaplah patuh pada rambu-rambu yang ada di jalan tol. Untuk transaksi di jalan tol menggunakan uang elektronik seperti flash, Breezy, Tedcash, dan lain-lain. Pastikan saldo uang elektronik Anda mencukupi ya teman-teman, karena saat ini di gerbang tol sudah tidak ada lagi pengisian uang elektronik. Saya menyarankan untuk saldo minimal uang elektronik teman-teman adalah 50.000 untuk melintas di tol. Dan saat lagi kita akan keluar pintu tol Ciledug. Untuk yang ke arah Kebayoran Lama, Petukangan, bisa lewat pintu tol ini di kilometer 14. Nah, jadi kalau untuk tol Jor, keluar tolnya kita nggak perlu bayar lagi karena tadi kita sudah bayar di awal yang di pintu tol Cilandak Utama. Pukul 13.47 waktu Indonesia Barat kita sudah berada di Petukangan, dan saat ini kita langsung belok kiri untuk menuju arah Ciledug. Tadi kita berangkat dari Cibinong jam 12.52 dan keluar pintu tol Ciledug di 13.47, lebih kurang 1 jamannya. Dengan kecepatan rata-rata 70-90 km per jam. Itu sudah termasuk 15 menit kita berhenti di rest area. Dan saat ini kita persiapan masuk jalan Ciledug Raya. Nah, sebagai informasi, yang teman-teman lihat di atas itu adalah jalan layang khusus busway koridor 13. Saat ini kita sedang berada di jalan Ciledug Raya yang merupakan jalan utama penghubung antara Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sampai Kriuk hingga Tangerang. Sebagai informasi, jalan ini juga merupakan jalan yang sangat padat ya teman-teman, terutama di pagi hari dan sore hari. Adapun total panjang Ciledug Raya adalah 4,3 km. Jadi jalan Ciledug Raya itu terbentang dari Kebayoran Lama hingga Kriuk. Kriuk hingga Ciledug dinamakan Jalan Hos Cokro Aminoto. Dan ini adalah Tugu Selamat Datang, Tugu Kota Tangerang, perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Kota Tangerang. Nah, jalan yang sedang kita lewati ini bisa disebut juga dengan Jalan Hos Cokro Aminoto. Masuk dalam Kelurahan Kriuk, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dan ini kita sudah sampai ya teman-teman di wilayah Ciledug, tepatnya di Jalan Langgar Utama. Adapun total biaya yang kita lewati untuk melintasi tol tersebut sebesar 53.000.
tepat jam 2 siang kita sudah sampai di Ciledug. Adapun total perjalanannya adalah 1 jam lebih 10 menit. Gimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.